Ngoding sebenarnya lebih enak pakai Mac karena yang paling jelas itu dukungan Xcode tuh cuman ada di Mac, makanya itu salah satu faktor penting untuk mobile developer. Perkenalkan, nama saya Naufal Ahnaf. Saya bekerja sebagai React Native Developer di Layana. Saya biasanya ngebuat aplikasi Android dan iOS. Untuk rutinitas, biasanya saya bangun jam 7, terus workout dulu, angkat barbel, terus jogging keliling komplek. Nah, nanti setelah setengah 9, itu udah mulai berhenti. Nanti lanjut briefing pagi, lanjut ngoding sampai jam 5 sore. Habis itu selesai. Aku fokus ke React Native karena mau coba hal baru. Karena sebelumnya itu jujur di backend, jadi sekarang mencoba ke mobile apps. Dulu saya ngerjain backend itu hampir 1,5 tahun untuk salah satu perusahaan. Kelebihan React Native menurutku lebih mudah dipelajari. Terus JavaScript itu komunitasnya sangat luas, jadi gampang kalau ada error nanya ke orang sana sini, lebih enak dibandingkan Flutter yang baru-baru ini. Kekurangannya sendiri pasti di masalah performance, karena React Native itu pakai JS Bridge, nggak kayak Flutter yang pakai widget langsung, jadi itu pasti mempengaruhi performa. Tapi kalau di 1:1 sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Untuk kemudahan ngoding sendiri, biasanya nggak ada pattern secara khusus kayak di native. Kalau native tuh ada MVVM, MVP, dan lain-lain. Nah, kalau di React Native tuh nggak ada yang khusus, jadi mungkin di standarisasinya dari perusahaannya langsung. Kalau saya biasa langsung dites di Android dan iOS, jadi nanti kita bisa langsung lihat hasilnya apakah ada perbedaan secara UI ataupun secara fungsional. Nanti setelah pengecekan itu berhasil, nanti tinggal di build untuk dikirim ke UA. Oke, untuk ngoding sebenarnya lebih enak pakai Mac karena yang paling jelas itu dukungan Xcode tuh cuman ada di Mac, makanya itu salah satu faktor penting untuk mobile developer. Kalau untuk pakai Windows sebenarnya sama-sama enak, cuman mungkin dari performance dan lain-lain itu pasti bakal betahnya di Mac. Kayak aku kebetulan pakai Windows, cuman PC ku cukup powerful. Aku pakai i7 generasi 12, RAM-nya 64 GB, untuk VGA-nya RTX 3050, jadi menurutku itu sangat powerful sih. Kayak kendalanya mungkin karena ketidaktersediaan Xcode di Windows, makanya banyak caranya untuk ngakalinnya. Yang pertama bisa pakai CI/CD-nya App Center itu dari Microsoft, itu bisa pakai itu, atau enggak kita bisa rental Mac Studio yang cloud, itu untuk ngakses Xcode-nya aja. Kalau saya kebetulan pakai keduanya, jadi kalau udah terintegrasi sama Bitbucket, terus nanti tinggal diintegrasiin sama CI/CD-nya App Center. Kalau misalkan mau dicek, nanti paling pakai alternatif yang cloud-nya itu. Untuk run itu sebenarnya tergantung PC masing-masing. Kalau misalkan dirasa sudah cukup, itu tinggal pakai emulator aja. Mungkin kalau PC-nya agak kurang, itu bisa pakai device asli. Kalau misalkan dirasa sudah cukup, itu bisa pakai emulator. Untuk ngetes iOS, yang paling simple adalah kita rental Studio, atau mungkin pakai cara di CI/CD-nya App Center. Karena yang pertama itu remote, jadi kita tergantung koneksi internet aja. Jadi untuk speknya itu bakal sangat cepat kalau untuk kita ngodingnya di laptop yang kurang memadai.
Di emulator itu pasti ada kemungkinan nggak 1:1 dengan device aslinya. Cuman kalau biasanya nanti setelah pada saat proses QA nanti baru ketahuan errornya di mana. Nah, mungkin nanti detail-detail kecil kayak gitunya akan muncul pada saat setelah dites. Untuk mobile developer tuh menurutku malah lebih gampang ketimbang web. Kalau mobile phone tuh ukurannya selalu itu aja, mulai dari 4 inci, 4,5, 5, paling mentok-mentok juga 6,5 atau enggak 7. Kalau misalkan udah naik ke 11 itu udah masuknya iPad. Nah, makanya kalau di mobile phone itu menurutku lebih mudah karena si dimensi layar yang disediakannya juga sangat terbatas gitu. Jadi menurutku tidak ada kesusahan sama sekali. Untuk perbedaan yang paling mencolok itu di performance. Kalau misalkan kita lihat itu aplikasi Zoom itu sangat light gitu karena memang pakai natif. Jadi mungkin aplikasinya hanya 6, walaupun paling besar juga hanya 11 MB. Nah, kalau beda dengan aplikasi-aplikasi hybrid yang menggunakan React Native atau Flutter, karena itu di loadnya itu library-nya untuk Android dan iOS, makanya size-nya membengkak. Kalau dicontohkan itu Instagram itu bisa nyentuh 34 MB. Kalau itu tergantung struktur codingan ya. Biasanya ada orang yang bikin file konfigurasinya itu 2, jadi indeks Android sama indeks iOS. Nah, itu paling dibedakannya dengan pakai platform. Kalau di React Native itu ada komponen namanya platform untuk membedakan apakah dia sedang di Android atau dia sedang di iPhone. Paling berantakannya itu di sisi UI-nya aja, karena kalau di secara backend sebenarnya sama-sama aja, nggak ada permasalahan. Paling di sisi UI-nya aja. Mungkin di iOS itu karena secara tampilan berbeda, alertnya berbeda, komponennya berbeda, makanya ada beberapa hal yang nggak mungkin 1:1 dengan Android, kecuali komponennya itu kita buat sendiri. Sebenarnya itu nggak bikin ribet sama sekali karena emulator itu nanti pasti hasilnya itu 1:1 dengan device aslinya. Makanya kalau misalkan tampilannya berjalan lancar di emulator, pasti di real device juga berjalan lancar. Nah, permasalahannya adalah di permission kecil. Sebagai contoh, kalau di emulator itu semua permission tuh kita bisa akses langsung, mulai dari kamera, penyimpanan internal, dan lain-lain. Nah, mungkin untuk di real device itu ada beberapa keamanan yang harus dilewati, mungkin harus ask permission terlebih dahulu dan lain-lain. Tapi secara keseluruhan tidak ada kendala sama sekali sih. Sejauh ini belum pernah sih, karena yang pertama React Native itu kan pakai JS. Nah, itu tuh tinggal kita stylingnya aja menggunakan flex, jadi nanti menyesuaikan dengan dimensi, jadi gak akan hancur di beda device, beda dimensi, dan lain-lain. Untuk eksekusi yang lebih enak sebenarnya Android, karena Android tuh permissionnya nggak terlalu ribet kayak iOS. Cuman kalau kita ngincer performance pasti lebih enak di iOS karena OS-nya sangat stabil. Saya bisa ngoding native Android sama iOS. Untuk Android saya bisa pakai Java sama Kotlin. Untuk yang iOS biasanya saya pakai Objective-C. Untuk Swift mungkin perlu belajar kembali. Oke, yang pertama kenapa pakai React Native itu mempersingkat waktu. Intinya itu karena kalau misalkan kita diharuskan untuk membuat aplikasi yang multi-platform Android dan iOS, dan kalau kita harus mengulang codingan dari awal untuk Android dan iOS itu bakal memakan waktu yang lama. Makanya saya menggunakan React Native agar mempercepat waktu dan juga lebih efisien. Kalau bentrok pernah, cuman seiring berjalan waktu biasanya kalau saya QA tester itu dikumpulkan dulu dalam satu hari. Jadi nggak ngerjain satu, kita kerjain satu, kerjain itu malah bikin pusing sendiri. Makanya saya biasanya
nunggu dulu sampai tesnya itu beneran selesai, baru di recap, terus kita kerjain sesuai notes yang udah dikasih sama QA. Nah, pertama kalau bugs minor kayak gitu, kita harus buka kodenya itu, karena bugs minor tuh kadang-kadang menyebalkan karena masalahnya pasti di UI atau enggak komponen-komponen kecil. Makanya biasanya dikumpulin dulu biar lebih banyak kita ngerjainnya dalam satu waktu. Jadi nggak terlalu buang-buang waktu sih. Kalau aku pribadi tergantung. Yang pertama, apakah ini bugnya ini urgent atau enggak. Yang kalau urgent itu otomatis kita pada saat dikasih bugs kita harus langsung benar-benar kerjain. Kecuali untuk yang minor-minor, untuk hal-hal kecil itu biasanya saya kumpulin dulu biar nanti pada saat ngerjakan, jadi pada satu waktu langsung beres semuanya gitu. Untuk backend paling bentroknya itu API-nya error, cuman saya sungkan aja untuk meminta benerinnya. Paling dibenerin komunikasinya aja sih. Maksudnya kalau backend gak ada yang pakai sia-sia, mobile gak ada backend juga sia-sia, makanya mungkin di komunikasinya harus dibenerin. Makanya nanti saling-saling lancar gitu ya untuk hubungan dan komunikasinya. Makanya nanti aplikasinya bakal cepat selesai. Jujur saya sebenarnya nggak pernah bentrok sama UI UX. Yang pertama tuh menurutku sebuah penghargaan kalau bisa benar-benar ngeduplikat 1:1 dengan UI UX, karena UI UX tuh biasanya memperhitungkan matang-matang kenapa ada komponen ini, kenapa ada komponen itu, kenapa ada animasi ini, kenapa ada animasi itu. Makanya menurutku suatu penghargaan lah untuk bisa menduplikat 1:1. Cuman untuk bentrok nggak pernah sih kayaknya. Kalau itu awal-awal iya, cuman kalau untuk sekarang nggak. Lebih untuk sekarang tuh lebih ke masalah alur datanya aja kemana, karena mungkin kalau nggak dijelasin nanti takutnya salah persepsi dan lain-lain, terus gak dikomunikasiin dulu, makanya nanti kesananya bakal memperpanjang waktu pembuatan aplikasinya sih. Tergantung. Untuk skala menengah paling bisa di 1 bulan atau 2 bulan. Untuk yang benar-benar besar bisa di 3 sampai 6 bulan. Cuman untuk saya pribadi, saya biasanya maksimal tuh saya ngerjain tuh 10 tampilan per hari. Nah itu tergantung PM sebenarnya. Kalau misalkan PM-nya menggunakan agile, berarti yang pertama bekerja itu UI UX nanti dikoordinasikan sama back end. Nah pada saat back end dan front end, nanti pada saat itu kelar, back end ngerjain back endnya, mobile itu slicing UI-nya dulu. Nanti pada saat back endnya selesai, mobile konsum. Nah orang back end ini nanti mengintegrasikan ke webnya sendiri. Sekian, saya Noval, saya React Native Programmer di Layana. Sampai jumpa kembali.